Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala murniya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima min iman. New normal ini benar-benar gak normal sob. Jadi bagi kita pengusaha ini banyak sekali kendalanya, karena saya sebenarnya kemarin ternyata Presiden Jokowi itu benar gitu. Jadi aturan tuh harusnya pusat ngatur ke daerahnya. Sekarang ini kan enggak. Semua orang ngatur semua, sampai level paling kecil pun di pemerintah itu ngatur, buatin aturan masing-masing. Contoh kapan hari ada ada sahabat saya dari Jawa itu pas masuk ke, padahal udah new normal, ke Denpasar itu ada 8 orang tuh. Itu harus rapid test total habis 2 juta. Nyampe ke satu tempat ke sini, ternyata di sini apa? Belum nurunin barang, suruh balik lagi sob. Gitu. Jadi belum nurunin balik lagi. Intinya apa? Jadi aja pulang lagi. Jadi dia nggak sempat duduk aja nggak ada. Bentar sama desanya suruh balik, ya udah selesai. Contoh sekarang kita kalau di Bali ini kita ke Kintamani itu nggak bisa gitu, karena harus rapid test dulu. Jadi beberapa daerah menerapkan sistem, ya itu terserah ya, itu saya sih debatable lah. Kalau saya sih kalau mau lakukan monggo segala macam-macam. Cuman kan gini loh, new normal kan ya gimana lah cari solusi pemerintah, biarkan pemerintah pusat aja yang ngatur gitu. Solusinya gimana, dan pemerintah daerah nggak usah terlalu banyak ikut campur. Tapi kan sekarang kan susah, otonomi kan memberikan mereka kewenangan gitu. Jadi new normal ini kalau bagi pengusaha, bagi saya itu benar-benar nggak normal gitu. Kenapa? Susah juga gitu. Contoh saya mau perjalanan ke Surabaya sekarang ini, nggak bisa. Daripada saya nanti balik di sana di karantina, baliknya di karantina 14 hari, padahal saya cuma punya waktu 3 hari gitu. Nah kemarin saya mau, seharusnya ini besok ini Rabu saya ke Makassar gitu. Saya nggak tahu sekarang ini masih tanda tanya mau berangkat apa enggak. Karena kalau saya berangkat, saya dengar di sana udah zona merah atau zona hitam gitu. Kata beberapa, jadi akhirnya kita takut sendiri gitu. Sampai sekarang saya udah tawarin Pak Ridwan, saya siapin tiket tapi mana, nggak usah, bentar dulu. Nah sekarang saya batalkan, mungkin saya ngecewakan banyak orang gitu. Saya ngecewakan banyak orang karena banyak orang yang mau ketemu. Malah ke depan kemarin saya pikir saya bisa ngadakan pertemuan dengan beberapa orang, tapi takutnya kan nanti di rapid test gitu. Rapid test sana udah gitu segala macam-macam, waduh, bukannya kebaikan malah nanti buat masalah gitu. Saya tahu, saya paham seperti itu, tapi kalau gini loh, bagi kita ya pengusaha ya, sekarang nih new normal pun saya ngerti, Anda kan gini loh, kalau kita masih kayak gini terus masih dalam level Pak Jokowi juga bingungnya gini, serba salah dia. Kalau dia sekarang ini di lockdown terus, PSBB terus, ekonomi nggak jalan, mungkin ke depan rakyat nggak bisa makan, kan chaos nanti ke depannya. Itu yang zamannya Soeharto, itu hebatnya apa coba, dia tuh pegang satu pakem dulu, jangan sampai rakyat lapar, terutama beras, dia tidak boleh rakyat lapar gitu. Kalau rakyat kenyang, insya Allah dia tidak akan ada chaos atau apapun gitu. Jadi itu, dan itu yang kalau bisa sih pemerintah sekarang menerapkan seperti itu gitu. Nah tapi kalau PSBB dijalankan terus besok lapar. Kalau orang udah urusan perut sob, apapun bisa terjadi. Hal yang buruk pun bisa diterima seolah baik gitu. Nah itu kita bisa dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk oleh asing dan asing untuk mengacaukan negara kita. Dan Pak Jokowi tahu itu. Akhirnya dibuka new normal. New normal pun dengan aturannya. Tapi saya mohon ya, buatlah ketegasan gimana sehingga new normal itu nyaman juga bagi pengusaha. Kayak contoh saya sekarang mau ke Surabaya, kan memberikan kontribusi, penerbangannya jalan. Saya ini bekas penerbang ya, di dunia penerbangan gitu. Kasihan saya banyak kawan-kawan di Lion Air, kemarin katanya ada PHK sampai 2.600 orang, ya Allah sedih gitu. Jadi intinya kemarin dia nyaman-nyaman aja, sekarang kayak gini kondisinya, luar biasa menyedihkan gitu. Nah sekarang saya mau terbang, biaya penerbangan murah gitu, tapi masalahnya biaya lainnya nggak terduga jadi mahal. Malah kalau saya harus PSBB lagi, tambah mahal waktunya. Waktu kan nggak bisa saya beli gitu. Jadi jangan sampai saya nyampe sana, harusnya mungkin informasi yang kurang gitu, sehingga saya nyari sumber-sumber yang tidak kredibel gitu. Sumber-sumber Pak Ridwan ada yang ngomong katanya nanti saya nyampe Makassar langsung dimasukin hotel gitu loh. Kalau masih hotel 14 hari ya percuma saya. Nyampe sana saya nggak bisa kemana-mana 14 hari seperti itu, ya repot tuh. Atau saya baliknya lagi nanti ke Bali ke Bali, karena itu daerah hitam saya nggak bisa, langsung dikarantina gitu. Kan repot saya gitu. Jadi bukannya nyaman malah soro kan, akhirnya apa? Padahal kalau saya ke sana saya kan makan, tidur di hotel segala macam-macam, kan memberikan kontribusi, beli oleh-oleh segala macam-macam. Jadi intinya apa?
Ya lu susah. Sekarang yang punya restoran juga pada saat new normal bingung juga sekarang ini. Hotel bingung juga. Nah, sob nih ada satu kos-kosan. Saya kan punya kos-kosan salah satu contohnya. Itu kerepotan juga gitu. Dibolehkan tapi harus rapid test. Oke, rapid test ke masalah orang kos-kosan datang ke kos-kosan saya. Padahal itu sama dari pasar tinggalnya. Nggak duluan rapid test udah gitu apa? Harus harus isolasi mandiri 14 hari. Bayangin mereka pekerja. Terus di mandiri kan gimana caranya gitu loh, lapor ke desa, terus ada ancaman. Sekarang ini dana desa nggak bisa dipakai untuk kalau ada terjadi apa-apa harus nanggung sendiri gitu. Sekampung itu harus ditanggung sendiri kalau di lockdown, ditutup ya. Jadi aturannya sekarang seenak-enaknya masing-masing orang gitu. Saya nggak protes, tapi ini ngasih masukan. Bahwa ya apa ya, buatin lah apa ya aturan yang satu aja biar pemerintah pusat yang ngatur kan lebih enak gitu. Pak Presiden aja yang ngatur gitu. Jadi sekarang ini kan bayangin loh, kos-kosan, saya punya kos-kosan, orang dia berikan harga semurah apapun akan sulit jadinya gitu. Tiket pesawat murah, tapi kan masalahnya, bayangin loh, saya baru nemu ya, saya aneh gitu. Apa nggak korban tuh si Lion Air penerbangan itu? Saya Denpasar Makassar itu lewat Surabaya itu hanya 650.000. Tapi tahu nggak nanti kalau kita pakai tes segala macam-macam, itu habisnya bisa saya pulang harus swab test segala macam-macam dulu. Bisa 800.000 sejutaan gitu kan, repot gitu. Rapid test hanya berapa hari katanya. Aduh. Saya mau pergi sekarang jadi mikir loh. Saya diundang di mana-mana tapi bingung saya sekarang. Biasanya saya sebulan tuh 2 kali saya keluar. Jadi 2 minggu tuh saya di luar kota, 2 minggu di sini gitu. Saya bisa bawa waktu itu. Ternyata sekarang udah aduh ya Allah. Ya udah nggak apa-apa, kita nikmati aja. Jadi orang banyak pebisnis sekarang ini kelenger sob. Jadi saya tahu khawatirnya presiden karena kalau nggak dibuka keran-kerannya itu ibaratnya orang kalau di ekonomi kan simpel, uang yang mengalir, distribusi yang mengalir, perjalanannya mengalir, barang yang mengalir, distribusinya mengalir. Jadi distribusi barang dan orang. Sekarang nggak mengalir, distribusi udah mau mengalir sekarang, distribusi barang. Tapi orang nggak bisa ngalir kan susah juga gitu. Gimana bisa jalan ekonominya? Terus kita harus paham ya, mudah-mudahan sahabat sob semua juga ikuti protokol lah gitu, dalam artian ya kita kemana-mana pakai masker, terus pulang dari mana-mana mandi atau bersih segala macam-macam. Kalau bersih wudhu, karena wudhu menyelesaikan semua hal gitu. Jadi oke, balik lagi. Jadi sekarang yang buka restoran kenger. Nah tadi saya dapat kabar dari istri saya, dia cerita ini jadi bahan pertimbangan. Salah satu restoran besar di Bali itu Wong Solo, itu karyawan berapa ya? 75 ya? Berapa? 70 orang. Sekarang mempekerjakan berapa orang? 13 orang, dan itu pun sepi gitu. Bener-bener sepi. Sampai dicandain sama istri saya. Dia sampai ya Allah Pak katanya, saya udah dari 70 orang tinggal 13 orang. 13 orang pun sekarang aduh omsetnya jauh banget. Nggak bisa ngangkat. Dari yang makan restoran segitu gede cuman istri saya dengan dia aja karena ada orang tahun ininya. Itu aja, yang lainnya kosong gitu. Padahal kapasitas restoran besar banget tuh, kapasitinya cuma kecil dulu. Sekalinya restoran itu kapasitinya besar, itu nggak bisa sob, karena harus ada atur jarak. Itu saya paham lah tuh gimana. Jadi sebenarnya new normal ini bagi pengusaha itu sangat menyakitkan juga gitu. Bener, ekonomi gini loh, kalau Anda kerja di BUMN, Anda pegawai negeri, Anda apapun masih mending lah. Kita ini bayangin ya, BUMN kan bisa dapat duit dari pemerintah gitu, talangan segala macam. Bank sekarang susah di penempatan dana pemerintah di situ. Swasta, kelengar siapa yang nolong gitu. Sedangkan kita punya kewajiban sob, kita punya kewajiban untuk karyawan gitu. Jangan sampai karyawan berhenti. Saya sekarang alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pecat karyawan, dan malah saya nambah meskipun dengan porsi yang sedikit ya. Karena memang ekspansi perusahaan tidak mau menurunkan kecepatan perusahaan saya gitu. Nah nanti masalah itu kan double ya. Di saat orang semua mengurangi karyawan, di saat orang menurunkan bisnis, kok Capri kok berani gitu loh, nambah malah semangat. Saya yakin loh. Jadi buat saya sekarang ini, meskipun tadi saya nggak ngeluh, saya hanya ngasih pemikiran aja. Tapi saya kalau Anda membuat apapun jangan saya diserang gitu, jangan saya dibilang gimana. Enggak, saya NKRI garis lurus kok kelompoknya. Saya nasionalis ini. Saya seorang nasionalis, saya cinta bangsa, saya cinta presiden saya, Pak Jokowi. Mudah-mudahan saya doakan dia, mudah-mudahan bisa sehat, dan saya doakan dia mudah-mudahan punya pembantu yang hebat. Yang nggak hebat biar mundur aja, yang hebat aja sekarang yang mau kerja gitu. Jadi dan juga pembantu presiden yang menteri-menteri tidak memanfaatkan situasi. Pak Jokowi, saya saran saya kalau ada yang memanfaatkan situasi, potong aja. Saya senang kemarin tuh
pidato dia bahwa sekarang semuanya harus beli di dalam negeri. Karena teman-teman saya kemarin beli, kan ada teman saya di sini di Jakarta itu, ya kelompok asing dan asing gitulah, ininya dia beli aset di sini, coba murah-murahan dia beli banyak. Kenapa? Karena dia dapat untung besar, dapat kontrak besar gitu. Kenapa? Ya itu memanfaatkan situasi gitu. Impor gitu. Nah, untung presiden itu udah tegas, tidak boleh lagi beli impor. Nah, itu dia setuju saya. Sekarang Pak Presiden, waktunya kita berdikari. PCR apapun kita lakukan sendiri, apapun kita buat sendiri. Kuatkan banknya. Terus gelontorkan dana ke penelitian segala macam-macam supaya kita bisa mandiri gitu. Sehingga apa? Ketergantungan kita terhadap dolar itu kecil loh. Ketergantungan kita terhadap produk luar itu kecil loh. Karena ke depan ini kalau saya dengar kaskus aja. Tanggal bulan 10, bulan 11 tuh kritis loh. Pengusaha banyak yang tutup. Kalau pengusaha yang tutup, karyawan PHK gelombang kedua ini jadi gede-gedean itu rakyat nggak makan. Kalau nggak makan, saya takutnya chaos gitu. Karena di mana-mana kalau pengusaha mikirnya cuma ke situ doang. Yang saya takutkan itu mudah-mudahan Pak Presiden bisa ngambil langkah cepat, dan saya yakin dia udah hebat ya. Dia udah ngambil langkah sekarang gitu. Karena apa? Ngasih warningnya 2 bulan setengah 3 bulan ini, feelingnya jago dia. Karena kalau dibiarin pembantunya masih kayak gitu, kalau saya pikir ya pasti ada penggantian kalau nggak perform. Makanya para menteri sekarang yang kerja, tolong bantu dengan sepenuh hati. Kalau butuh bantuan ngomong, saya juga siap bantu, asal NKRI garis lurus. Kedua, tidak ada sokok menyogok, tidak memanfaatkan orang, hanya kepentingan untuk bangsa, selesai gitu. Dan kita nasional semua gitu. Jangan kita jangan ngambil untung, apalagi jadi antek-anteknya asing dan asing. Janganlah kapitalis segala macam-macam. Saya marah sebenarnya dengan asing dan asing ini. Kenapa? Udah menguasai hajat hidup orang banyak itu. Sekarang ini e-commerce dikuasai, semua dikuasai. Oh, jadi ngelantur kemana-mana ya. Sorry Sob ya, ini hanya pemikiran aja. New normal itu bener-bener gak normal dan bener-bener nyesekin pengusaha itu. Demikian dari saya. Kalau salah, saya pasti banyak salahnya. Kalau kurang, namanya saya dablek ya, banyak kurang. Bodoh, saya banyak bodoh ya, buat pinter lah saya gitu. Doain kalau saya, Kepri Ridwan asal ngomong asal asbun nggak apa-apa. Doain ya Allah, mudah-mudahan Kepri Ridwan ini jadi orang pinter, tambahkan ilmunya, itu dia. Tapi saya akan berbagi bagaimana caranya di saat lagi susah kita pakai oposisi strategi, pakai ilmu Sun Tzu, strategi Sun Tzu, strategi perang. Supaya apa? Supaya kita bisa menang. Demikian dari saya. Kalau salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.